Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang implementasi dari algoritma graf dan algoritma Dijkstra dalam aplikasi sistem informasi geografis. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir struktur data dari Pak Asep. Pertama-tama di sini ada hal-hal yang akan kami jelaskan. Beberapa di antaranya adalah latar belakang, landasan teori, hasil, dan pembahasannya. Baiklah, kita akan mulai ke latar belakang. Nah, di sini ada latar belakang penelitian. Teori graf merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan di bidang matematika. Teori graf dapat menggambarkan suatu interaksi antar objek. Algoritma graf adalah sistem yang canggih menggunakan data alamat penggunaan untuk menghasilkan jarak terpendek antara pengguna dengan lokasi tersebut. Penerapan teori graf di sini sangat penting dalam menyortir, menyaring, menghitung jarak, dan merekomendasikan jarak terdekat dari pengguna ke tujuan. Algoritma ini dapat diterapkan untuk menghitung jarak mahasiswa ke kampus. Hal ini bermanfaat untuk memudahkan instansi pendidikan untuk melakukan pendataan mahasiswanya. Yang kedua adalah dasar teori. Sistem informasi geografis adalah merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer yang dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Di sini ada pengertian sistem. Pengertian sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubung satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada informasi. Informasi merupakan suatu kumpulan data yang sudah diproses untuk memperoleh pengetahuan yang lebih berguna untuk mencapai suatu sasaran. Yang ketiga ada geografis. Geografis adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang mempelajari berbagai topik yang berhubungan dengan bumi. Jadi di sini kita akan berikutnya membahas hasil dan pembahasan. Tapi hasil kita akan simpan untuk akhir dan kita sekarang akan membahas aplikasi ini dibangun dengan cara apa. Dan di sini kita bisa lihat overview dari aplikasinya ya. Dan untuk aplikasinya sendiri, aplikasi kami di sini memakai bahasa JavaScript, tapi memakai framework React.js dan juga frontend-nya memakaikan Express sebagai backend. Dan untuk petanya pengguna aplikasi kami di sini menggunakan bahasa JavaScript dengan framework React.js sebagai frontend-nya dan Express.js sebagai backend-nya. Dan untuk petanya kami menggunakan API dari OpenLayer. Lalu di sini ada Graph merupakan sambungan dari nodes menyimpan sebuah node dalam graph. Edge menyimpan semua edge dalam graph di mana setiap node dipetakan ke arah edge yang berhubungan dengannya. Lalu di sini ada sintaks berikut berfungsi untuk menambahkan node ke graph dan menginisialisasi daftar edge yang berhubungan dengan node tersebut. Lalu sintaks yang di bawah berfungsi sebagai menambahkan edge berarah ganda antara node 1 dan node 2 dengan berat tertentu. Ini menambahkan dua objek edge masing-masing node. Lalu ada sintaks di sana yang berfungsi sebagai initialization distance di sini distance peta untuk menyimpan jarak terpendek dari start node ke setiap node. Visited set untuk melacak node yang sudah dikunjungi. PQ atau priority queue untuk memproses node berdasarkan jarak terpendek saat ini. Lalu kedua ada setting initial distance. Semua node diatur dengan jarak infinity kecuali start node yang diatur ke node. Lalu ketiga ada main loop. Selama priority queue tidak kosong, node dengan jarak terpendek akan diproses. Jika node sudah dikunjungi, ia dilewati. Semua tetangga node saat ini diperiksa jika jarak baru ke tetangga lebih pendek dari jarak yang sudah diketahui. Jarak tersebut diperbarui dan tetangga ditambahkan ke priority queue. Yang pertama di sini ada syntax queue, merupakan array untuk menyimpan data node dan prioritasnya. Yang kedua menambahkan node dan prioritas untuk queue, kemudian mengurutkan berdasarkan prioritas. Yang ketiga menghapus dan mengembalikan node
dengan prioritas tertinggi. Dan yang terakhir mengecek apakah Q kosong. Untuk menghitung jarak antara dua titik di permukaan bumi, kita menggunakan rumus 4%. Kemudian mengkonversi koordinat dari derajat ke radian, menghitung jarak berdasarkan koordinat bintang dan bujur menggunakan radius bumi R sama dengan 6.371 km. Kesimpulan, graf mewakili graf beberapa dan mendukung operasi penambahan node dan edge. Kemudian ada diskritem untuk menghitung jarak terpendek dari node awal ke semua node lain dalam graf. Kemudian ada priority Q mendukung operasi NQ berdasarkan prioritas. Kemudian ada Accretion distance, yaitu untuk menghitung jarak bintang dan bujur antara dua titik di permukaan bumi. Mungkin sebelum ke hasil kita akan menyimpulkan tentang proyek kita, yaitu penerapan teori graf dalam sistem informasi geografis atau SIG memungkinkan pengolahan data spasial yang kompleks, seperti pengelolaan data lokasi mahasiswa untuk optimasi rute dan layanan tambahan. Secara keseluruhan, teori graf dan aplikasi memberikan landasan matematis yang kuat untuk pemodelan dan penyelesaian masalah rute serta pengolahan data spasial dalam berbagai konteks aplikasi di dunia nyata. Baik, berikutnya kami akan mulai menjelaskan tentang hasil dari aplikasi ini. Oke, dan berikut adalah overview dari aplikasi kita. Di sini kita bisa memasukkan nama dan alamat. Ayo kita coba masukkan namanya. Misalnya ya, coba yang belum ada Aceh. Oke, Aceh, alamatnya mungkin kita cari lokasi yang menarik ya. Kita coba di Cirebon. Oh iya, ayo kita coba di Cirebon. Berikutnya kita akan klik cari alamat. Di sini API akan menampilkan daftar alamat yang ada dari OpenAI itu yang tersedia. Gitu. Kita pilih salah satunya yang paling sesuai, lalu kita klik tambahkan lokasi. Klik. Udah, kita sudah scroll ke bawah sekarang. Oke, belum muncul karena ini pasti ada di page terakhir, page ketiga. Di sini 5 data per page. Nah, data yang kita masukkan tadi ada di sini. Dan kita lihat ke petanya. Nama Aceh akan muncul di Cirebon sesuai dengan yang kita tambahkan tadi. Lalu di aplikasi ini juga mulai scroll ke atas, kita bisa melakukan sorting. Jika kita mengklik ini, itu bisa memindahkan dari terdekat ke terjauh. Coba ke nomor 1. Di sini terdekat ke terjauh ada. Dan cara menghitung jarak ini adalah dan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Pertama-tama lokasi ini akan dimasukkan ke dalam sebuah queue atau antrian, di mana antrian itu kemudian akan diolah. Graf akan memeriksa nih semua dari Cirebon beberapa jarak kan, ada beberapa cara buat sampai ke kampus di Padwira. Ada banyak jalan. API atau algoritma ini akan nampung semuanya dalam suatu queue dan mengecek nih dari satu ke terakhir. Masuk ke pertama, apakah ini lebih kecil daripada berikutnya? Jika iya, maka yang berikutnya lakukan itu sampai semua data terolah, semua jalur terolah. Kemudian jalur dengan jarak terpendek itulah yang akan diambil di sini. Demikian. Dia. Nah, jadi salah posisi. Baiklah, untuk presentasi dari kelompok 1 mungkin kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila masih banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Asep memberi nilai 16. Amin.